Halo sahabat-sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini. Saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berdoa untuk Anda semua selalu sehat, kuat, dan apapun yang Anda kerjakan sukses. Dilindungi dari virus corona, dan yang terdampak corona cepat disembuhkan. Amin. Itu doa saya. Nah teman-teman, kali ini saya sangat bersemangat menjumpai Anda kembali karena saya tahu bahwa Anda adalah orang-orang yang bersemangat. Dan hal yang penting yang saya akan sampaikan kepada Anda adalah membahas satu review video daripada orang tua yang ada putih melintang di atas sini. Pada video terbaru dikatakan bahwa iklan-iklan di VTube itu bodong. Ya, apakah benar demikian? Oke teman-teman, tapi sebelum saya lanjut, yang baru pertama kali hadir dalam channel ini, Anda bisa menekan tombol subscribe di bawah video yang Anda nonton, mendukung channel ini, dan menekan notifikasinya, loncengnya, agar setiap kali saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasinya teman-teman. Terima kasih. Nah, seperti yang dikatakan oleh orang tua, ada yang bertanya ke saya pada video saya, yang Mas Dema maksud itu siapa? Ya. Cuma dalam channel-channel saya di tahun 2021 ini, saya tidak menyebutkan dia, nanti kena copyright lagi ya. Kalau yang tahun lalu kan membalas video-videonya juga dalam videonya menyebutkan nama saya. Jadi oke lah, saya tidak menyebut namanya, tapi saya akan memberikan inisial yaitu kepada teman-teman, yaitu inisialnya adalah TT ya. TT. Jadi bisa juga ya telah tua yang ada melintang di sini. Ya, ini fakta benar dan bukan fitnah. Ada melintang putih di atas. Oke teman-teman. Nah, apakah benar bahwa iklan di VTube itu adalah bodong teman-teman? Tetapi sebelum saya masuk penjelasan, saya mau menjelaskan sebenarnya apa itu kata bodong yang disampaikan oleh lulusan IT luar negeri Amerika S2. Sebenarnya bodong itu kalau bahasa Jawa itu artinya pusatnya menonjol keluar, ya. Itu kata bodong. Nah, tapi kalau dalam bahasa arkeologi yang mempelajari tentang manusia purba, nah itu adalah angin kencang, ya. Jadi bodong itu berkaitan dengan manusia purba. Jadi manusia purba itu adalah ilmu yang mempelajari masa lalu, ya. Ya, orang-orang dulu, ya memang sama. Biasanya orang-orang dulu, ejaan-ejaan dulu itu yang katanya sih lulusan IT, informasi dan teknologi, tapi begitu ada perkembangan zaman, ada aplikasi yang muncul, dikatakan kok main di YouTube, padahal ada aplikasi VTube, main di VTube dong. Nah, saya mau katakan bahwa bukan cuma YouTube yang ada, tetapi ada aplikasi baru namanya VTube. Apakah kami yang salah atau Anda yang ketinggalan? Nah, inilah yang biasa terjadi dengan orang-orang dulu yang tadi yang saya katakan bahwa arkeologi yang mempelajari tentang masa lalu, kepurbakalaan. Nah itu. Nah, kalau orang-orang tidak mengerti VTube, berarti orang-orang itu ya dia hanya selalu mempelajari tentang kepurbakalaan. Jadi jauh-jauh di luar negeri kuliah, kemudian hanya tidak bisa digunakan ilmu di Indonesia, sayang buat saya, rugi. Nah, jadi kata bodong itu teman-teman sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perizinan, ya biasa. Jadi yang sebenarnya adalah bahasa Jawa itu pusatnya menonjol keluar. Saya tidak mengerti, siapa tahu orang yang berbicara itu pusatnya menonjol keluar ya teman-teman. Ini saya cuma mengatakan siapa tahu, saya tidak menuduh ya. Oke teman-teman. Jadi kalau yang orang tua mengatakan bodong, dari kalimatnya saja sudah salah thumbnailnya, ya. Dan kita masuk dalam pembahasannya bahwa di VTube dikatakan bodong. Bodong sudah salah kalimatnya. Nah, jadi dia mau membahas tetapi sudah salah di awal itu ya. Jadi teman-teman, iklan di VTube itu memang real, ya. Mereka mengatakan tidak real, silahkan. Memang kalau Anda yang pernah mencoba untuk menghubungi seperti yang disampaikan, itu biasanya mereka mengerahkan itu kepada call centernya, dan yang menjawab itu adalah sistem, bukan manusia real. Jadi apa yang Anda tanyakan itu kadang-kadang tidak nyambung.
Kalau tidak ada di dalam sistemnya itu, maka dia akan menjawab kami tidak pernah melakukan itu. Ya. Tetapi ingat bahwa di VTube itu, kalau Anda mengklik iklan itu, ya iklan, kemudian ada di bawahnya itu pelajari lebih lanjut dan hubungi kontak. Nah, Anda akan diarahkan ke sana untuk menanyakan berkaitan dengan produknya. Sama di YouTube, kalau kita melihat YouTube ada iklan, itu sama, pelajari lebih lanjut, nanti diarahkan langsung ke perusahaannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mereka mengurusi, wah siapa yang beriklan ini dan lain-lain, di VTube ada namanya VTube ADS. Jadi kalau VTube ADS itu yang mengurus itu ya VTube, ya. Sama di YouTube ada juga Google ADS. Kalau kita connect itu kan prosesnya dilakukan oleh Google seperti itu. Tapi kita langsung diarahkan kepada perusahaannya atau penjualnya, teman-teman. Jadi kalau dibilang hanya copy paste itu tidak mungkin, karena waktu Anda mengklik iklan di VTube, Anda masuk itu pelajari lebih lanjut, kemudian akan pelajari sistem-sistemnya, ada perusahaan-perusahaannya, itu kan jelas. Jadi ada proses-proses yang dilewati oleh setiap perusahaan. Nah, kita dikenal adalah perusahaan periklanan. Masa tidak mengikuti prosedur-prosedur yang ada? Nah, yang orang tua itu mengatakan melanggar periklanan, apa dulu yang dikatakan melanggar pakem-pakem periklanan digital. Dari mana dilanggar? Ya. Kemudian kalau Anda bilang bodong, mungkin istilah dia bodong tidak memiliki perizinan. Kan dia sudah membuka sendiri bahwa VTube sudah ada NIB-nya. Jadi NIB itu berbicara bahwa VTube ada keberadaan usahanya di Indonesia. Jadi apa yang dilakukan di dalamnya itu sudah tercakup dalam perizinan NIB, iya kan? Kalau dia katakan bodong, jadi kan sudah tidak nyambung. Nah, disinilah kita melihat bagaimana kecerdasannya itu, ya. Saya nggak tahu cerdas dari mana dia bisa menyampaikan itu, ya. Itu yang pertama saya sampaikan berkaitan dengan bodong, ya. Kemudian yang berikutnya bahwa saya melihat orang tua ini kehabisan bahan, sehingga apapun bisa dilakukan untuk mencari-cari, padahal ini sudah bahan-bahan yang lalu, dia kupas lagi, dia angkat lagi, karena tidak punya bahan lagi. Saya sempat masuk sih yang dia bahas, ya. Ada yang dia tambahi gambar-gambarnya, gambar-gambar periklanan. Dikatakan, ini nggak tahu asal-usulnya ini iklan, yang memasang iklan. Lah, ada di dalam aplikasi itu karena ada orang yang mengiklan, ada prosesnya. Kan kita juga bisa mengatakan ini YouTube. Kalau Anda lihat YouTube, hampir ada satu iklan yang selalu muncul di YouTube, snack video, teman-teman, iya kan? Ya setiap kita klik itu, kan kita juga bisa ngomong, lah itu lagi, ya sama juga. Cuma kan masing-masing punya perusahaan itu punya aturan tersendiri, punya sistem tersendiri untuk ya mengatur perusahaannya, mengelola perusahaannya, atau mengatur iklan-iklan yang akan ditampilkan. Tetapi kalau kita membahas dari sisi luarnya dan negatifnya, ya pasti selalu salah. Karena ini kan saya bilang orang tua ini putih selalu membahas itu dari luar. Nah, kemudian dia katakan, saya itu menyampaikan sesuai dengan data. Data dari mana dulu yang dia sampaikan? Harus dilihat. Ya mungkin oke lah dia sampaikan data, tapi sesuai data, tapi data palsu. Ya, data yang comot-comot di sosial medianya orang. Nah, yang ada di sosial media itu bukan satu fakta yang berdasar. Walaupun selalu mengatakan ini adalah fakta. Fakta dari mana? Ya, fakta yang sebenarnya itu ya ini ya adalah sesuatu yang berdasar kebenarannya benar-benar real dan bisa dipertanggungjawabkan. Lah, semua yang disampaikan ngapa? Fakta. Dia bilang, contohnya gini, dia bilang foto-foto aparat dipasang itu adalah rekayasa. Rekayasa dari mana? Saya membukakan kepada Anda semua foto-foto itu yang real, bicara di dalam. Apakah itu masih dikatakan rekayasa? Kemudian dia mengatakan fakta. Ini namanya fakta atau data yang palsu. Iya kan? Nah, apalagi yang disampaikan? Kemudian apa yang dibahas yang ada di dalam VTube itu adalah data-data palsu semua karena tidak sesuai. Dia membahas dari awal marketing plan-nya sampai iklan tipu-tipu, bagaimana bisa mendapatkan mobil, hanya mobil dari Tokopedia, itu salah semua. Sekarang sudah terbantahkan. Apakah Anda masih mengatakan bahwa itu adalah tipu-tipu?
Siapa yang menyodorkan data sebenarnya? Dia mengatakan yang dia sampaikan adalah data palsu, bro. Nah, jadi itu teman-teman yang saya sampaikan, yang kehabisan bahan, makanya dia copot sana sini, kemudian mengatakan saya punya data, membukakan sesuai dengan data, tapi buat saya itulah data palsu, ya. Jadi yang perlu teman-teman lihat adalah, yang pertama kali hadir di video saya dan bingung apa itu VTube, lihat kepada channel-channel yang memang mengetahui VTube yang real, ya. Ada beberapa yang sering saya sarankan seperti VTube Internasional, Pak Effendi, Bang Dirga Dadali. Terus ada lagi beberapa yang saya lihat udah mulai membahas VTube. Lihat itu. Jangan lihat yang ini. Yang ada melintang ubannya di sini, ya, TT, Telatua, ya. Jadi itu nggak jelas itu, nggak jelas dia punya yang pembahasannya. Kalau berkaitan di VTube, ya, karena saya di VTube. Tapi kalau yang lain saya nggak mungkin benar, ya. Cuma kalau di VTube semua yang dibahas katanya data itu data palsu. Oke, ya. Karena yang tidak sesuai yang kami sampaikan. Dan seperti pada thumbnail saya juga teman-teman bahwa VTube bodong dan terjerat pidana khusus, ya. Saya ada menyinggung pidana khusus di thumbnail saya. Nah, kalau haters mengatakan bahwa ini adalah penipuan dan bisa dijerat dengan pidana khusus untuk mengatur apa yang bisa menjerat VTube ini, maka dia akan masuk dalam namanya pidana khusus, terjerat dengan pidana khusus. Nah, tapi yang saya memperlihatkan kepada Anda, kemarin saya mendapatkan chat dari member VTube, karena di grup saya, di grup WhatsApp saya itu saya punya banyak grup tentang VTube, baik itu member saya sendiri, baik grup yang saya buat khusus untuk teman-teman dari luar sana, dari berbagai Indonesia yang ingin join di grup saya, masuk di grup itu. Dan saya sering mendapatkan materi-materi juga dari situ, ya. Jadi menjadi kesaksian atau menjadi pembuktian buat teman-teman semua bahwa memang di luaran sana banyak yang terjadi, yang luar biasa yang terjadi, dan saya dapatkan dari sana, kemudian saya sampaikan kepada Anda. Kemarin saya dikirimi video seorang kepala pidana khusus join VTube. Jadi mau bilang apa lagi para haters ini? Jadi saya melihat bahwa haters ini sudah semakin cerdas dalam menyampaikan hal-hal yang tidak benar, ya. Jadi sangat kasihan karena tidak terbantahkan lagi teman-teman fakta-fakta yang begitu kuat apa yang terjadi di VTube, ya. Mulai dari Kominfo yang pemberi izin itu dari Medan, udah gol sepertinya sekarang, ya, Bapak itu tinggi posisinya. Kemudian wakil wali kota Palopo, kemudian aparat TNI, polisi dari berbagai daerah, ya. Bahkan saya lihat foto-fotonya juga BPK Jakarta. Saya sempat lihat fotonya, tapi saya belum berani mengatakan bahwa dia join karena baru foto aja yang saya lihat. Tapi yang saya sampaikan itu adalah yang langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya lihat bukti-bukti komunikasinya, makanya saya sampaikan bahwa mereka join. Nah, ini menandakan bahwa VTube itu luar biasa. Dahsyat perkembangannya, bukan lagi pelan tapi pasti VTube ini, tetapi cepat tapi pasti perkembangannya. Kalau Anda yang tidak join di VTube, tertinggal kalian, ya. Sekarang zaman era digital, bro. Selalu saya berulang-ulang mengatakan bahwa sekarang zamannya era digital. Jangan tertinggal. Kalau dulu petani banyak tanah, banyak sawah, banyak lahan, dia orang kaya. Bergeser sedikit, punya pabrik besar, punya perusahaan besar, itu kaya raya. Tapi sekarang bergeser, era sekarang, era digital. Apakah Anda pernah mendengar Atta Halilintar? Sangat ketinggalan kalau Anda pernah dengar. Saya pernah bertanya kepada teman saya, kenal enggak Atta Halilintar? Enggak. Wah, ketinggalan zaman. Atta Halilintar kaya raya, miliaran dia dapat. Uang dari mana? Dari YouTube. Baim Wong, Ria Ricis, dan banyak YouTuber-YouTuber yang lainnya. Banyak uang dia dapatkan dari mana? Dari orang ketiga, Google, pengiklan-pengiklan. Inilah namanya orang-orang cerdas. Mereka dibayar dari mana? Orang-orang yang mengiklan di Google, dapat uang miliaran. Kalau Anda hanya mengatakan bahwa hanya YouTube yang melakukan itu, bro, ketinggalan, maju selangkah. Ada VTube yang lakukan. Orang mengatakan, kenapa tidak main di YouTube saja? Kamu main di VTube aja, saya dimaksud di VTube. Bro, saya udah
main di YouTube sebelum di VTube. Tetapi saya mau katakan bahwa masih ada lagi aplikasi selain YouTube, yaitu VTube. Keren bro. Leader saya $100 per hari. Anda bilang kamu, ya saya masih puluhan dolar karena saya dibawanya dia. Saya belakangan masuk. Tapi jangan tertinggal. Kalau Anda tidak masuk sekarang, Anda akan menyesal dan nangis. Ya, karena ini gampang. Oke bro. Sukses buat teman-teman semua di luar sana yang menonton video ini. Dukung channel ini, memberikan motivasi, dorongan, semangat, pemahaman baru buat teman-teman semua. Dan salam Go Diamond.